Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menginterview seseorang yang saya kenal, yaitu perkenalkan, coba namanya Bang. Ya, nama saya Sam Sambil Kristen Wijaya. Saya adalah musisi sekaligus pedal builder. Oke, ini Bang, kan kali ini kan gue kan ada tugas nih dari guru gue buat nanya-nanya tentang toleransi beragama gitu. Nah, Yes. gue tuh pengen nanya Bang, sebenarnya definisi toleransi beragama menurut lu itu apa Bang? Jadi kalau menurut gue pribadi, Hmm. toleransi beragama itu sebenarnya bukan sesuatu yang repot atau yang ribet. Sesimpel kayak gini aja. Kita tidak perlu mempertanyakan ataupun mencela ataupun kayak melarang apapun yang berbeda dari soal tradisi, kebiasaan ataupun ajaran agama lain. Misalkan ada yang beda sama yang kita percayai di agama dia ya, nggak perlu kita pertanyakan, nggak perlu Hmm. kita larang, nggak perlu kita itu udah cukup toleransi banget. Jadi nggak perlu kayak misalkan kan belakangan ini sering banyak yang kayak oh nggak boleh ikut merayakan, nggak boleh ngucapin kayak gitu. Sebenarnya nggak serepot itu, sesimpel nggak perlu dipertanyakan, nggak perlu dilarang, nggak perlu ditentang. Udah itu udah cukup toleransi banget itu. Oh iya, ya sama kayak ini sih Bang, gue ada pengalaman sih. Dulu ada Apa teman tuh? saya namanya Tommy. Kenapa Ya, tuh? ya dia gitulah orangnya, suka menanyakan tentang eksistensi agama lain gitu lah. Berbahaya pertanyaannya. Nah terus, Ya itu balik lagi benar. iya. Nah terus gue juga mau nanya nih, sebenarnya menurut lo toleransi beragama di Indonesia itu hari-hari ini tuh kayak gimana sih keadaannya? Keadaannya sebenarnya nggak kenapa-napa, nggak ada yang terlalu parah, nggak ada yang terlalu berbahaya. Hmm. Cuman kalau gue lihat patternnya itu memang selalu berbahaya, selalu kritis. Kondisinya itu kalau misalkan lagi ada ajang sesuatu aja, pemilu lah atau apapun, ya memang dipakai buat kendaraan politik aja. Sisanya sih sebenarnya nggak terlalu masalah. Oh, berarti sebenarnya kita aman-aman aja ya sehari-hari. Iya, bener. Nah, Termaksud termaksud yang mending lah, biarpun kalau misalkan dibaca di mana di media gitu-gitu kayak hmm. oh ribut atau apa, sebenarnya ya enggak juga, karena Oke. enggak selalu yang kita lihat di media atau di internet itu kayak oh iya ini benar nih, ini 100% enggak juga. Kalau kita lihat sehari-harinya sebenarnya baik-baik saja sih, enggak terlalu ada trouble atau apa. Nah terus nih Bang, eh lu kalau misalnya ada saran nih, apa aja yang lu lakukan buat ngembangin toleransi beragama di sini tuh apa aja Bang? Balik lagi kayak yang tadi di awal, jadi sebenarnya kalau mau kita makin berkembang lagi soal toleransi Mm-mm. beramanya, kita harus terbiasa untuk menanamkan sikap kayak ya udah, kepercayaannya Anda ya itu bukan urusan saya dan kepercayaan saya juga bukan urusan Anda. Jadi maksudnya bukan nggak peduli satu sama lain, tapi maksudnya nggak harus di urusin atau dikomentarin. Nah, justru harusnya kalau misalkan soal agama gitu-gitu yang saling beda, harusnya malah kepercayaan kita tuh saling eh, menyatukan kita semua. Karena yang gue yakin adalah tiap agama justru mengajarkan ya menyayangi atau melindungi sesama manusia gitu. Oke Bang. Nah nih Bang, terus menurut lu nih ya, faktor-faktor yang apa ya kadang menghambat kerukunan di Indonesia itu Bang? Udah tadi udah dijelasin, Oh iya, kepentingan tertentu biasanya. kepentingan Jadi politik ya. Sam, paling umum politik atau uh, ekonomi lah. Dua itu yang paling umum banget. Jadi antara urusannya sama duit atau urusannya sama jabatan itu pasti bakal disenggol-senggol soal agama. Itu paling paling titik empuk banget kalau buat di Indonesia. umum lah, namanya juga negara berflower Bang. Iya, oke. Ya kira lanjut nih Bang, terakhir nih. Ya, eh Lu kan sebagai orang udah berpengalaman lah, udah lebih dewasa jelas daripada gua. Lu ada saran nggak Bang buat anak-anak SMA atau seumuran gua gitu, biar gua sama teman-teman gua selalu menjaga kerukunan beragama? oh, oke. Saran gue adalah kenali banyak teman yang bukan seagama. Kenapa gitu? Karena sejauh ini kasus-kasus kayak pelecehan agama lain atau misalkan ketidakrukunan itu terjadi karena kita selalu asumsi doang kayak
oh orang agama Hindu tuh begini, 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 begini. Jadi kita di pikiran kita tuh udah yang jelek-jelek, yang udah berprasangka duluan. Padahal aslinya mereka biasa aja sama kayak kita. Oh, Jadi saran dari gue adalah banyak kenalin orang dari agama yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Karena itu supaya otak kita nggak selalu asumsi-asumsi terus. Kita memang dapat bukti nyatanya, oh ternyata orang Hindu kayak gini, oh ternyata orang Muslim kayak gini, oh ternyata orang Kristen kayak gini, kayak gitu. oh. Itu bakal bikin kita lebih apa ya? Benar, toleransi akan lebih bagus. Oke bang. Oke, Gitu. itu aja bang yang gua tanyain. Makasih ya bang udah mau ngobrol-ngobrol di interview gitu, walaupun cuma online. Gak apa-apa, sama-sama, sama-sama. Oke.